Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Syahid Abdullah SSI MKOM, pengampu mata kuliah Data Mining. Baiklah, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok tentang penyelesaian ujian akhir semester. Adapun kelompok kami berjumlah 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Arif. Yang kedua, Indra Aida. Dan yang ketiga, Bapak Firman Sahat Maratua Sitompul. Baiklah, pada kesempatan kali ini, adapun ujian akhir semester yang kami ambil adalah tentang penerapan data mining dengan algoritma decision tree untuk klasifikasi kelulusan siswa SDN 21 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Adapun latar belakang dalam pengambilan tugas ini yaitu di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan semakin berkembang. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengelompokkan data akademik siswa adalah data mining. Teknik klasifikasi dalam data mining memungkinkan sekolah untuk membangun model prediktif yang dapat mengelompokkan siswa berdasarkan kemungkinan kelulusan mereka. Dengan metode ini, sekolah dapat mengidentifikasi pola yang mempengaruhi kelulusan siswa serta mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian ini menggunakan data akademik dari SD 21 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, yang mencakup informasi mengenai nilai ujian, tingkat kehadiran dan partisipasi siswa dalam kelas. Algoritma decision tree digunakan sebagai metode klasifikasi karena memiliki keunggulan dalam memberikan interpretasi yang mudah dipahami dan dapat mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi keputusan kelulusan siswa. Decision tree akan membangun struktur pohon berdasarkan pola dari data historis siswa yang dapat digunakan untuk prediksi apakah seorang siswa akan lulus atau tidak. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana menerapkan teknik klasifikasi menggunakan algoritma decision tree untuk memprediksi kelulusan siswa di SD 21 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Yang kedua adalah faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap kelulusan siswa berdasarkan analisis. Hasil analisis decision tree. Yang ketiga, seberapa akurat model klasifikasi yang dibangun dalam memprediksi kelulusan siswa menggunakan data akademik yang tersedia. Selanjutnya adalah tujuan pembahasan, membangun model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree untuk memprediksi kelulusan siswa berdasarkan data akademik yang tersedia seperti nilai ujian, tingkat kehadiran, dan partisipasi dalam kelas. Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi kelulusan siswa berdasarkan hasil analisis decision tree sehingga dapat memberikan wawasan bagi pihak sekolah dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Yang ketiga adalah mengevaluasi performa model klasifikasi yang telah dibangun dengan menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk menilai sejauh mana model dapat digunakan memberikan prediksi yang akurat. Selanjutnya adalah memberikan rekomendasi berbasis data kepada pihak sekolah agar mereka dapat melakukan intervensi lebih dini terhadap siswa yang berisiko tidak lulus dan meningkatkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Baiklah, selanjutnya oleh rekan yang lain. Terima kasih Pak Arif. Selanjutnya kita akan membahas metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik klasifikasi dengan algoritma decision tree dalam rapid manner untuk memprediksi kelulusan siswa berdasarkan data akademik mereka. Tahapan penelitian ini mencakup beberapa langkah yaitu pengumpulan data, persiapan data, pembangunan model, evaluasi model, dan analisis hasil. Metode penelitian. Yang pertama,
Pengumpulan data. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berisi informasi akademik siswa meliputi nilai ujian, angka 0 sampai 100, 2 kehadiran, persentase kehadiran, yang ketiga persentase partisipasi kelas, yang keempat total nilai, angka 0 sampai 100, yang kelima adalah status kelulusan, label lulus atau tidak lulus. Persiapan data. Sebelum membangun model klasifikasi dataset harus melalui beberapa tahap processing, yaitu pembersihan data, memastikan tidak ada nilai yang hilang atau tidak valid. Yang kedua, transformasi data, mengubah atribut agar sesuai dengan format yang dapat diproses algoritma. Selanjutnya, penentuan label. Atribut lulus ditetapkan sebagai label dalam klasifikasi. Yang ketiga, pembangunan model klasifikasi. Proses klasifikasi dilakukan dengan algoritma decision tree yang bekerja dengan membangun struktur pohon berdasarkan aturan keputusan dari data latih. Decision tree dipilih karena mampu memberikan interpretasi yang jelas mengenai faktor yang paling mempengaruhi keputusan kelulusan siswa. Gambar di atas adalah hasil visualisasi pohon keputusan atau decision tree dari software RapidManner. Yang pertama, node root, akar pohon, node utama dari pohon keputusan menggunakan atribut total nilai. Sebagai faktor utama membuat keputusan. Ambang batas yang digunakan adalah 51,667. Yang kedua, cabang keputusan. Jika total nilai lebih dari 51,667, maka hasilnya adalah ya, ditandai dengan warna biru. Jika total nilai kurang dari atau sama dengan 51,667, maka hasilnya adalah tidak, ditandai dengan warna merah. Pohon keputusan ini digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan nilai total. Kemungkinan besar keputusan ya dan tidak bisa merujuk pada suatu hasil seperti kelulusan, penerimaan, atau kategori lainnya tergantung pada konteks data. Secara keseluruhan, pohon keputusan ini membagi data ke dalam dua kelompok berdasarkan nilai batas 51,667, di mana mereka yang memiliki nilai lebih tinggi dikategorikan sebagai ya, sedangkan yang memiliki nilai lebih rendah dikategorikan sebagai tidak. Gambar selanjutnya menunjukkan hasil evaluasi model decision tree berdasarkan metrik akurasi dalam bentuk convention metric. Akurasi model, akurasi sama dengan 100%, yang berarti model mampu mengklasifikasikan semua data benar tanpa kesalahan. Kolom true ya dan true tidak menunjukkan nilai sebenarnya dari data, yaitu confusion matriknya atau matrik kebingungan. Baris prediksi ya dan prediksi tidak menunjukkan prediksi yang dibuat oleh model. Yang ketiga, interpretasi. Prediksi ya 29, model berhasil mengklasifikasi 29 sampel sebagai ya dengan benar. Prediksi tidak ada 6, model berhasil mengklasifikasi 6 sampel sebagai tidak dengan benar. Tidak ada kesalahan klasifikasi karena tidak ada nilai yang salah prediksi. Nilai 0 di kolom yang salah. Yang keempat adalah metrik evaluasi, precision 100%, semua prediksi yang dibuat model benar, recall 100%, semua data asli terklasifikasi dengan benar, akurasi 100%, tidak ada kesalahan klasifikasi dalam dataset ini. Model decision tree yang digunakan bekerja sempurna untuk dataset ini dengan akurasi 100%, precision 100%, dan recall 100%. Namun perlu diperhatikan bahwa hasil ini mungkin menunjukkan overfitting, terutama jika dataset pelatihan terlalu kecil atau tidak mencerminkan data dunia nyata. Selanjutnya adalah tools RapidManner yang digunakan. Yang pertama, retrieve untuk mengambil dataset yang telah diunggah. Yang kedua, setrol untuk menetapkan atribut lulus sebagai label. Yang ketiga, decision tree untuk membangun model klasifikasi. Yang keempat, apply model untuk menerapkan model yang telah dibuat pada data uji. Yang terakhir, performance atau classification untuk mengevaluasi akurasi model dengan confusion metric dan metrik lainnya. Diagram alur proses di RapidManner dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar tersebut menunjukkan alur proses dalam RapidManner yang digunakan untuk membangun, menerapkan, dan mengevaluasi model decision tree. Berikut penjelasannya. Retrieve SD21 mengambil dataset bernama SD21 dari repositori lokal. Icon peringatan kuning menandakan ada potensi masalah atau peringatan dalam pemuatan data. Yang kedua, setrol
Mengatur peran atribut dalam dataset biasanya digunakan untuk menetapkan label atau target yang akan diprediksi oleh model decision tree. Yang ketiga, decision tree membuat model pohon keputusan menggunakan data yang telah diproses, input data latih atau training data, output model pohon keputusan yang siap digunakan. Yang keempat, apply model menerapkan model decision tree yang telah dibuat ke dataset uji atau dataset baru tanpa label. Selanjutnya input model yang dihasilkan dari langkah sebelumnya dan outputnya prediksi hasil klasifikasi berdasarkan model. Selanjutnya performance mengevaluasi kinerja model yang dengan menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan lainnya. Inputnya hasil prediksi dari model, outputnya nilai evaluasi yang menunjukkan seberapa baik model bekerja. Outputnya adalah hasil akhir dari evaluasi dan prediksi ditampilkan. Diagram ini menggambarkan alur kerja machine learning sederhana menggunakan metode decision tree, mulai dari pemrosesan data, pembuatan model, penerapan model, hingga evaluasi performa model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Firman. Terima kasih Bu Aida. Selanjutnya dibahas terkait dengan hasil percobaan yang telah dijelaskan oleh Ibu Aida. Setelah menerapkan algoritma discussion tree pada dataset siswa, diperoleh hasil klasifikasi. Ada 3 faktor utama dalam kelulusan. Yang pertama nilai ujian. Nilai ujian adalah faktor paling dominan dalam menentukan kelulusan. Yang kedua, kehadiran. Semakin tinggi kehadiran, semakin besar kemungkinan lulus. Yang ketiga, partisipasi kelas. Siswa yang aktif lebih cenderung lulus dibandingkan yang pasif. Evaluasi perform, model menggunakan confusion metric menunjukkan hasil akurasi 86,67%, precision atau lulus 93,02%, recall lulus 88,89%, skornya 90,91%. Pada tahap hasil percobaan tersebut, model discussion tree telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kelulusan siswa. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa nilai ujian adalah faktor yang paling dominan, diikuti oleh kehadiran dan partisipasi kelas dengan evaluasi model menghasilkan akurasi sebesar 86,67%. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa model ini cukup andal dalam memprediksi kelulusan siswa. Slide 12, analisis model discussion tree. Sebelumnya Bu Aida. Terkait dengan analisis model discussion tree di gambar yang ada di slide, model discussion tree mengungkapkan kelulusan siswa. Nilai ujian tinggi, peluangnya lebih besar. Siswa dengan kehadiran rendah beresiko tidak lulus meskipun nilai ujian cukup baik. Siswa yang aktif dalam kelas cenderung memiliki peluang lebih besar untuk lulus. Implikasi hasil ini bagi sekolah yaitu sekolah dapat melakukan intervensi lebih awal bagi siswa yang berisiko tidak lulus. Guru juga bisa lebih memperhatikan siswa dengan kehadiran dan partisipasi rendah. Selanjutnya slide ke-13. Evaluasi perform model di sini ditunjukkan terkait dengan nilai ujian. Hasil evaluasi model dengan confusion metric, akurasi seperti yang sudah disebutkan 86,67%. Model cukup baik dalam melakukan klasifikasi, lulus 93,02%, model jarang salah dalam memprediksi siswa yang lulus, recall lulus 88,89%, model mampu menangkap hampir semua siswa yang benar-benar lulus, skor akhir 90,91%, kombinasi antara precision dan recall menunjukkan keseimbangan yang baik. Next. Interpretasi hasil. Intervensi ini dini dapat dilakukan bagi siswa yang memiliki nilai rendah dan kehadiran buruk. Guru perlu memberikan perhatian lebih kepada siswa yang kurang aktif di kelas. Model dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor tambahan seperti nilai tugas dan ujian praktik, faktor sosial, ekonomi dari siswa, motivasi belajar, dan psikologis. Dari hasil klasifikasi ini, next. Kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah memiliki kesempatan untuk melakukan intervensi lebih awal terhadap siswa yang memiliki risiko tidak lulus. Guru juga perlu meningkatkan keterlibatan siswa di kelas karena partisipasi terbukti
memiliki dampak pada kelulusan. Selain itu, model ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain yang lebih kompleks seperti nilai tugas ujian praktik dan lainnya. Next. Ini yang sudah disebutkan discussion tree terbukti efektif dalam memprediksi kelulusan siswa dari total nilai ya di atas 51,667% dinyatakan lulus atau ya di bawah 51,667% dinyatakan tidak lulus atau tidak. Next. Kesimpulannya, teknik klasifikasi discussion tree di RapidMiner ini dapat memprediksi kelulusan siswa berdasarkan faktor nilai ujian, kehadiran, dan partisipasi kelas. Dari evaluasi model menggunakan conversion metric diperoleh akurasi sebesar 86,67% dengan precision sebesar 93,02% dan skor sebesar 90,91%. Hasil klasifikasi juga menunjukkan bahwa siswa dengan nilai lebih dari 70 memiliki kemungkinan lebih besar untuk lulus, sementara siswa dengan nilai ujian di bawah 70 sangat dipengaruhi oleh tingkat kehadiran dan partisipasi dalam kelas. Selanjutnya, saya kembalikan ke Pak Arif. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok yang telah menyampaikan presentasi ujian akhir semester mata kuliah data mining tentang video presentasi dengan judul mudah-mudahan presentasi kita ini bermanfaat. Mohon maaf jika selama penyampaian video presentasi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Baiklah, kami dari kelompok izin mengundurkan diri. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.